Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Di sini saya jelaskan materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Langsung saja materinya. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 2. Jadi kita harus mempelajari cara membacanya, menghafal dan berperilaku sesuai dengan Al-Isra ayat 32 serta An-Nur ayat 2. Itu inti poin materinya dari ayat ini adalah ayat Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang pertama, pengertiannya zina dulu. Zina dari kata zana yasni yang artinya perhiasan. Yang disebut zina itu adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan tanpa hubungan yang sah, suami istri yang sesuai dengan syariat Islam. Itulah pengertian zina secara bahasa dan istilah. Jadi pengertian zina secara bahasa dari kata zana artinya perhiasan atau sesuatu yang menarik. Secara istilah adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan tanpa hubungan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Apa hubungannya dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah langkah-langkah awal menuju perzinahan. Sehingga jika kita tidak memfilter, tidak membentengi, memilih dan memilah teman yang baik atau lingkungan yang baik, orang akan bisa terjerumus kepada perzinahan. Yang pertama, ayat yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas atau yang mengakibatkan zina. Ayat yang dibahas adalah Al-Isra ayat 32. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekat semua azina kepada perbuatan zina, innahu sesungguhnya perbuatan zina kana yaitu fahisha adalah perbuatan keji, wasa'a lan olo apane sabilan dalane dan jelek jalannya. Kita identifikasi tajwidnya dulu. Yang pertama, wala ini adalah bacaan mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah diikuti alif. Jadi mad tabi'i itu ada 3. Ada huruf alif diikuti oleh fathah sebelumnya, dan huruf ya sukun diikuti kasroh sebelumnya, dan waw sukun diikuti dhammah sebelumnya. Yang kedua bacaan taqrabu. Taqrabu itu adalah bacaan qalqalah sugro, yaitu huruf qalqalah berada di tengah-tengah sehingga disebut sugro. Qalqalah artinya mantul, sugro artinya kecil. Qalqalah sugro berarti mantul yang kecil. Jadi qalqalah itu ada dua, ada sugro, ada kubro. Bacaan mantul besar dan bacaan mantul kecil. Ciri-cirinya kalau qalqalah sugro itu huruf qalqalahnya ada di tengah seperti qaf di sini taqrabu. Kalau yang qalqalah kubro ciri-cirinya huruf qalqalahnya ada di akhir. Contohnya watab, kul huwallahu ahad. Huruf qalqalah ada 5, qatbu jadin, qaf, ta, jim, ba, dal yang sukun. Jika ada huruf 5 itu, maka dibaca mantul jika posisinya sukun. Yang kedua az-zina innahu. Az-zina itu majja ismun fasil, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafal yang berbeda. Mad tabi'inya mana? Zina. Ini namanya alif layyina. Diawali dengan fathah. Jadi ini alif tapi bentuknya yang layyina. Ini namanya alif layyina. Kalau berdiri itu ya alif biasa. Kalau yang begini namanya alif layyina. Nah, ini disebut kategori juga mad tabi'i. Innahu, ini ada hamzahnya di sini. Mad tabi'i bertemu hamzah di lafaz yang berbeda, maka disebut munfasil, terpisah, majjais munfasil. Zina itu satu kalimat, innahu satu kalimat. Zina di akhirnya berupa alif layyina, innahu berupa hamzah awalnya. Sehingga alif dengan hamzah ini bertemu di kalimat yang berbeda disebut dengan
Majja ismun fasil. Innahu bacaan gunnah, namanya ini gunnah musyaddah. Gunnah karena tasydid, karena huruf nun bersyaddah atau bertasydid. Wasa'a ini disebut dengan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Sa'a itu satu kata. Jadi ada alif, ada hamzah. Nah, alifnya ini diguringi fathah, didahului fathah, berarti mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Yang kedua sabilan, lannya ini yang diperhatikan, ini disebut mad iwad, bacanya kan sabila. Mad iwad itu artinya pengganti karena ada fathah tanwin terletak pada waqaf berhenti, sehingga bacanya tetap panjang sabila. Sabilan menjadi sabila karena waqaf. Tanwinnya ini berarti iwad, pengganti. Sekarang kita artikan wala taqrabuz zina, wala dan janganlah kalian dekati, wala dan janganlah taqrabu kalian mendekati azina, perbuatan zina, innahu sesungguhnya zina karena adalah fahisyah, perbuatan keji, wasa'a dan sangat buruk jalannya. Sabilan apanya? Jalannya, dan sangat buruk jalannya. Terjemahannya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jalan yang buruk, itu maksudnya jalannya itu suatu jalan yang buruk. Langsung saja materi berikutnya, lanjutannya. Di antara contoh perbuatan mendekati zina, ini adalah faktor-faktor yang membuat orang itu takrobu atau mendekati zina. Apa saja yang membuat orang itu takrobu? Dekat saja jangan, apalagi berbuat. Nah, faktor-faktor yang dilarang mendekati zina, yang pertama melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terlibat oleh aturan norma dan agama, tidak sehat. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Hingga orang tua dan di rumah harus mendampingi anaknya ketika masih kecil agar tidak menonton tayangan yang pornografi dan pornoaksi atau yang tidak pantas untuk anak kecil. Yang terakhir yaitu membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Misalnya cerita-cerita tentang pornografi atau deskripsi tentang hayalan-hayal yang membuat orang itu berhayal ketika membaca tentang sesuatu yang mengandung mengarah kepada pornografi dan pornoaksi. Maka memakai pakaian yang tidak menutup aurat juga akan mengandung syahwat. Jadi syahwat ini keinginan. Yang pertama, yang paling rentan bagi seorang perempuan adalah tidak menutup aurat, karena itu bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya sehingga pembuka aurat. Jadi auratnya perempuan itu harus tertutup, selain menyelamatkan dirinya juga menyelamatkan orang yang melihatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam la yaftinannakum syaiton kama abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima." Artinya, wahai anak Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagai halnya dia setan telah mengeluarkan ibu dan bapakmu, maksudnya Nabi Adam, dari surga dengan meninggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jangan sampai kita nasibnya sama seperti orang tua kita, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di surga. Mereka digoda oleh setan sehingga ketika mereka itu terusir dari surga, maka pakaian mereka itu ditinggalkan dan mereka tidak berpakaian atau auratnya terlepas karena digoda oleh setan. Ayat yang kedua adalah surat An-Nur ayat 2 tentang larangan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin.
Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Saya artikan secara Jawa dulu ya. Az-zaniyatu utawi pezina wadon wazani lan pezina lanang fajlidu mau cambuklah kulla wahidin minhuma salah siji saking karone mi'ata jalda kalawan 100 kali cambukan wala ta'khudkum bihima ra'fatun wala ta'khudkum lan ojo ngalap sira kabeh bihima kalawan perilaku karone zaniyatu wazani apa ra'fatun welas asih fi dinillahi ing dalem negakno agamane Gusti Allah hukume Gusti Allah wallah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kuntum lamun sira kabeh tu'minuna iman sira kabeh billahi kalawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat wal yashhad lan ndak nyakseni adabuhuma ing siksane karone zaniyatu wa zani sapa ifatun pantan golongan minal mukminina sebagian dari orang-orang mukmin. Az-zaniyatu wa zani pezina laki-laki, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kalimat ini mengatakan az-zaniyatu pezina perempuan. Jadi pezina itu munculnya dari perempuan dulu. Wazani baru kemudian pezina laki-laki. Kalau masalah pencurian Allah menyebut as-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Jadi kalau pencurian memang banyak dilakukan oleh laki-laki. Tetapi jika perzinaan, maka Allah menyebutnya az-zaniyatu perempuan dulu, pezina perempuan. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma, fajlidu cambuklah kulla wahidin salah satu minhuma dari duanya mi'ata jaldatin dengan 100 kali cambukan. Jika mereka melakukan zina, maka salah satu di antara keduanya itu dicambuk. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun dan janganlah kalian itu mengambil rasa belas kasihan fi dinillahi dalam menegakkan hukum Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian itu betul-betul beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun, hendaklah disaksikan ketika menyiksa mereka ta'ifatun minal mu'minin, bagian dari kelompok orang-orang mukmin. Kita lihat bacaan hukum tajwidnya. Wazani bacaan al-syamsiyah, ciri-cirinya setelah al ada tasdid maka disebut dengan syamsiyah. Fajil itu qalqalah sugro, huruf qalqalahnya ada di tengah. Ta'khudhukum bihima mimati ketemu bacaan ikhfa syafawi. Dinillah matabi'i, ya sukun didahului oleh kasrah. In kuntum, dan mati ketemu kaf disebut dengan bacaan ikhfa. Al-yaum bacaan al-qamariyah, setelah al tidak ada tasdid. Wal yaum mat layin, karena ada waw mati didahului oleh fathah. Jadi kalau ada waw mati didahului fathah itu namanya mat layaumi, harus ditegas mencucu wal yaumi. Harus pasangannya nih harusnya dhamma kalau menjadi mat tabi'i. Tapi karena ini bukan dhamma maka disebut dengan mat layin, yaitu waw sukun didahului oleh fathah. Ta'ifah ini disebut dengan mat wajib mutasil, yaitu mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ta'ifah ini satu kata. Ta'ifatum mina, tanwin bertemu mim, bacaan itu kan bi gunnah. Minal mu'minin disebut dengan mat aritil sukun karena ya sukun atau mat tabi'i bertemu dengan nun waqaf atau nun mati pada waqaf berhenti. Azani itu perempuan zina, wazani dan pezina laki-laki, kita artikan satu perkata. Azani itu perempuan pezina, wazani dan laki-laki pezina, fajil itu maka deralah mereka atau cambuk mereka, kulla wahidun minhuma, tiap-tiap seseorang dari keduanya, mi'ata itu 100, jaldatin itu cambukan, 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum dan janganlah kalian mengambil bihima pada keduanya ra'fatun belas kasihan. Ra'fatun itu artinya belas kasihan. Fi di dalam fi dinillah agama Allah. In kuntum jika kalian tu'minuna beriman semua billahi kepada Allah wal yaumil dan al-akhir hari akhirat wal yashhad dan hendaklah menyaksikan adzabahuma siksa atau hukuman keduanya ta'ifatum minal segolongan mu'minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Penerjemahannya lengkapnya begini, surat An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah atau cambulah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah rasa kalian itu rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi pezina perempuan dan pezina laki-laki
dicambuk masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu mencegah kamu atau menghalangi kalian untuk menjalankan agama Allah atau hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaannya itu ketika dihukum, hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ketika dicambuk itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Memahami asbabun nuzulnya surat An-Nur ayat 2. Ini berdasarkan kitab Sahihaini, yaitu kitab Bukhari Muslim dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, Ibnu Abdullah, Ibnu Attabah, Ibnu Mas'ud, dan Abi Hurairah dan Abu Zaid Ibnu Khalid Al-Juhani tentang kisah dua orang Badawi yang datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang ini, dan ternyata anak laki-laki itu berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak laki-laki itu darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang alim, maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan istri orang ini dikenai hukuman rajam. Maka Rasulullah SAW menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah. Budak perempuan dan ternak kambingmu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Sekarang pergilah kamu, hai Unais, seorang laki-laki dari Bani Aslam yang ada di majelis itu, kepada istri laki itu. Tanyalah, jika dia mengaku, maka hukum rajamlah dia. Maka Unais berangkat menemui istri laki Badui itu dan menanyanya. Akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya, lalu dihukum rajam dengan dilempari batu sebesar genggaman tangan hingga mati. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi asbabun nuzul surat ini ada kejadian dari cerita tersebut. Hadis ini merupakan dalil tentang hukuman pengasingan selama setahun bagi pezina yang belum pernah kawin, sudah menjalani hukuman dan sebanyak 100 kali. Jika pelakunya adalah seorang muson, yaitu perempuan yang sudah melakukan persetubuhan dalam nikah yang sah, sedang yang merdeka giliran balik, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu hingga mati. Naudzubillah min dzalik. Kandungan Quran surat An-Nur ayat 2 adalah pelaku zina, baik laki-laki perempuan, dihukum dengan cara dicera dambuk 100 kali. Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina yang disaksikan oleh sebagian orang beriman. Zina muhson, zina itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zina muhson, yang kedua adalah zina ghair muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah wakil balik dan sudah menikah atau tidak jomblo. Yang kedua adalah zina ghair muhson, adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang masih jomblo atau belum wakil balik. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Perhatikan hadis berikut. Rasulullah faqala Umar berkata, "Innallaha ba'atha Muhammadin bil haqq wa anzala 'alaihi al-kitab. Fakana fi ma unzila alaihi ayatul rajim. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'du fa akhsha in talabin nasi zamanun ayakulu qailun manajidu rajma fi kitabillah fa idul bi tarki faridatu anzalaha Allah wa inna rajma haqqun fi kitabillah alaman zana idza ahsana minar rijali wan nisa idza qamatil bayyinah aw kana al hablu aw i'tiraf." Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya, telah berkata Umar, khalifah kedua, dalam pidatonya di depan umum, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan hak dan telah menurunkan kitab kepadanya. Maka di antara ayat-ayat yang diturunkan ada ayat rajam. Kami telah membaca, menjaga, dan menghafal ayat itu. Rasulullah SAW telah merajam orang berzina, dan kami juga telah menjalankan hukum rajam. Saya sesungguhnya amat takut di kemudian hari kalau ada orang-orang yang mengatakan rajam tidak ada dalam kitab Allah, maka dengan itu mereka sesat meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Maka hukum rajam itu benar ada dalam kitab Allah atas orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, apabila ia muhsan, apabila ada saksi atas perbuatan itu, atau dia hamil atau dia mengakuinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Berdasarkan hadis ini bahwa rajam adalah hukuman bagi zina muhson adalah dirajam, yaitu dilempari batu, dimasukkan tubuhnya ke dalam tanah sehingga sisa kepala, lalu dilempari batu sampai mati. Yang kedua adalah zina ghair muhson. Zina ghair muhson yaitu adalah zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Hukuman zina ghair muhson adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun hukumannya. An Zaid bin Khalid Al-Juhani qala, dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani qala, dia berkata, sama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jalda mi'atin wa taqriba amin ruahul Bukhari. Ya'muru, Rasulullah memerintah, fi man zana, bagi orang yang berzina, wa lam yuhsan, dan dia belum menikah. Apa perintahnya? Jalda mi'atin, dengan mencambuk 100 kali, wa taqriba amin, dan mengasingkannya selama 1 tahun. Hadisun sahih ruahul Bukhari. Lanjutnya, syarat-syarat. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang itu melakukan perbuatan zina atau tidak. Nomor 1, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri langsung, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Jadi syaratnya dengan menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak saksinya tidak 4, tidak bisa disebut dengan pezina. Kedua, harus laki-laki, kalau perempuan tidak bisa. Adil, semua 4 laki-laki ini harus adil dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu. 4 saksi ini bersaksi dengan waktu yang sama, tempat sama, dan 4 orangnya ini langsung melihat sendiri. Jika tidak melihat sendiri, maka tidak bisa dihukum dengan hukuman zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina itu sendiri bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima. Berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Artinya jika dia mengaku sendiri dan pengakuannya itu dia dalam keadaan balik dan berakal, diterima pengakuannya. Tapi dia masih kecil dan pikirannya tidak berakal, tidak diterima pengakuannya. Tetapi apabila dia menarik ucapannya, pengakuannya bahwa dia tidak berzina, maka pun juga bisa diterima dan dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Baiklah, dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina sekarang. Yang pertama adalah menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit AIDS. AIDS adalah penyakit yang mematikan karena menyerang kekebalan tubuh. 2. Zina dihukum berupa dera cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunannya yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, sedangkan anak hasil berzina tidak akan memiliki nasab yang tidak jelas. Anak hasil dari zina, nomor 1, dampaknya dia tidak bisa diberikan kata bin atau anak dari orang tersebut, karena itu bukan anak sah. Yang kedua, tidak bisa menerima harta waris karena bukan anak sah. Yang ketiga, bapaknya tidak bisa menjadi wali dari hasil anak tersebut karena bukan hasil anak yang sah. Itu dampak hasil dari anak zina. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak tersebut. Anak yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologis dan menghadapi kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena zina, atau bunuh diri karena malu atau telah berzina. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Wong kang soleh kumpulono, maka berkumpullah dengan teman-teman yang baik, yang soleh, yang punya nilai-nilai positif. Tapi nilai-nilai yang negatif itu dihindari. Kalau ada teman kita yang punya nilai negatif, ya hindari perbuatan negatifnya, ambil yang positifnya. Kita bebas berteman dengan siapapun, tapi diusahakan mengambil yang positifnya saja. Kalau tidak kuat, hindari. Begitu caranya. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina: 1. Menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. 2. Menjaga keturunan dan terhindar dari ketidakjelasan nasab. Kiane sopo kan nggak jelas kalau hasil dari zina. Tapi kalau bukan zina, hasil dari pernikahan jelas. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan, seperti penyakit kelamin dan HIV dan lain-lain. Yang keempat, menghindari dosa lain yang diakibatkan oleh melakukan zina, seperti pengguguran kandungan, bunuh diri, atau karena malu telah berzina. Yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman akan mengajak perbuatan yang baik dan saling mengingatkan.
Jadi teman soleh selalu mengajak yang baik. Yang ketiga, menghindari tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung unsur pornografi atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Hindari itu semua. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti baca buku, membaca buku keislaman, cerita nabi-nabi, menghadiri majelis taklim, aktif dalam organisasi remaja, masjid, dan lain-lain. Pokoknya kegiatannya positif yang menyebabkan seorang itu terbebas dari khayalan, angan-angan kosong dan tergoda oleh hawa nafsu. Yang terakhir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca Al-Qur'an, sholat, serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat wajib lima waktu, melaksanakan sunnah-sunnah sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sehingga kita ini waktunya berisi dengan yang positif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya diberi keselamatan Allah Subhanahu wa taala, dihindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sebagai umat Islam harus saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semoga saya dan jenengan semua, memang kita bukan manusia yang sempurna. Pasti banyak salah dan dosa, tapi kita berusaha untuk tetap menjadi orang baik. Jangan berhenti menjadi orang baik. Masa lalu Anda yang sudah gelap, kita rubah menjadi dengan terang benderang. Innal hasanat tamhus sayyi'at. Perbanyaklah perbuatan baik, karena perbuatan baik seperti taubat dan berubah menjadi lebih baik akan menghancurkan nilai-nilai yang negatif atau kejelekan-kejelekan kita. Seperti sabda Nabi, innal hasanat tamhus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.